Bayangkan, ada benda-benda bersejarah yang dipercaya sebagai peninggalan para nabi dan rasul. Benda-benda yang telah melintasi ribuan tahun, menyaksikan sejarah umat manusia sejak zaman dulu hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas peninggalan para nabi yang menggemparkan dunia. Para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral umat manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, para nabi tersebut telah berlalu. Meski demikian, beberapa temuan mengungkapkan bahwa para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu, apa sajakah benda-benda peninggalan para nabi tersebut? Untuk yang pertama adalah telapak kaki Nabi Muhammad SAW yang tercetak di atas batu. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Beliau adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Telapak kaki kanan itu tercetak saat peristiwa Mi'raj, sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjid Al-Aqsa. Lalu yang kedua adalah pedang Nabi Muhammad SAW. Pedang ini merupakan salah satu senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melawan musuh di beberapa medan pertempuran. Salah satu pedang yang paling populer adalah pedang Al-Ma'thur yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Panjang pedang ini sekitar 100 cm dengan pegangan yang terbuat dari emas berbentuk dua kepala ular. Pedang ini merupakan peninggalan yang dimuseumkan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Lalu yang ketiga adalah baju gamis bekas Nabi Muhammad SAW. Meski tidak pernah bertemu secara fisik, setiap hari umat Islam terus berdoa, menyebut nama beliau dan mengakuinya sebagai Rasulullah SAW. Memang fisik Nabi Muhammad tidak lagi bisa dilihat, namun keberadaan beliau bagi umat Islam begitu nyata melalui peninggalan ajaran dan hadis-hadisnya. Peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis yang tersimpan rapi di Museum Topkapi, Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana kehidupan Nabi pada saat itu. Lalu yang keempat adalah tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Institut Pencarian Arkeologi Alkitab atau BASE yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Tabut perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog BASE, perjanjian tabut pertama kali dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin bernama Bezalel. Lalu yang kelima adalah kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum barang-barang peninggalan para nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan di ruang bernama Pavilion of Holy Mantle and Holy Relics. Barang-barang peninggalan tersebut diantaranya adalah kunci-kunci Ka'bah, talam emas, kiswah, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Lalu yang keenam adalah penemuan bagian kereta Raja Firaun di Laut Merah.
Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Firaun dan bala tentaranya tentu sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, ini mungkin merupakan bangkai kereta tempur Firaun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam bersama para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Firaun yang tenggelam di Laut Merah. Lalu yang ketujuh adalah tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada beliau berupa sebilah tongkat kayu. Dengan tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Firaun dan membelah Laut Merah sehingga umat Bani Israel bisa melintasinya. Keberadaan tongkat tersebut mengundang rasa penasaran. Lalu yang kedelapan adalah penemuan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam dan diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diceritakan dalam kitab Taurat, kitab-kitab lain dan juga Al-Quran. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh alaihi salam ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Para peneliti ini juga berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil beberapa foto dari berbagai sisi.